Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, saya kembali akan menceritakan sebuah kisah horor yang mana kisahnya cukup bikin bulu kita merinding, yaitu dengan judul Kosan Angker. Jadi bagaimana cerita keseramannya? Langsung saja tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita simak cerita horor selengkapnya. Pada tahun 2008, aku berkuliah di Jember. Karena jauh dari rumah, aku tinggal di sebuah rumah kos yang sangat dekat dengan kampus aku, di mana jaraknya hanya 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Di kos-kosan itu terdapat 20 kamar yang dihuni oleh 20 mahasiswa. Ini adalah kos-kosan cowok dan semua kamar itu penuh. Bentuk kos-kosannya berupa rumah induk dengan pavilion kos yang terpisah oleh taman yang lumayan rimbun. Banyak tanaman seperti rotan hias, pohon rambutan, pohon nangka, pohon mangga membuat kosan ini terlihat hijau rindang di siang hari. Namun sangat berbeda dengan pemandangan pada malam harinya, di mana penerangan lampu luar kamar kos redup dan seolah-olah terkesan tidak berpenghuni suatu malam. Aku bersama kedua teman kos aku dan satu teman kampus bermain kartu remi di teras rumah induk kosan kami, teras rumah bapak kos, yang mana hari itu kebetulan keluarga bapak kos sedang berlibur ke luar kota, dan itu berarti kalau rumah induk lagi kosong. Kami bermain kartu sekitar pukul 7:30 malam. Waktu itu, kendaraan terutama motor-motor para mahasiswa masih ramai berseliriweran di depan kos kami. Karena jalan depan kosan kami yang lebar bisa dilalui 2 mobil dan kosan kami berada di kawasan kosan dekat kampus. Kami masih bermain kartu sambil ketawa ketiwi. Sampai pada akhirnya terdengar alunan suara sinden atau penyanyi Jawa dari arah rumah bapak kos. Waktu itu kami beranggapan bahwa yang menyanyi lagu Jawa itu adalah anak bapak kos yang bernama Mbak Andri. Ibu kos kami kebetulan memang asli Yogyakarta. Kami tetap melanjutkan permainan kami sampai pukul 9 malam dan suara itu kembali terdengar di telinga kami. Semakin lama semakin jelas dan semakin dekat. Namun saat itu pun kami masih beranggapan bahwa suara sinden itu dari manusia yang sesungguhnya, dan kita kira berasal dari rental PS sebelah. Iseng-iseng kami datangi rental PS sebelah dan alangkah terkejutnya, ternyata di dalamnya tidak ada ceweknya sama sekali. Namun suara sinden itu semakin jelas terdengar di telinga kami. Begitu kami masuk kembali ke dalam pagar kos kami, suara nyinden tersebut berubah menjadi suara ketawa Mbak Kunti. Kami pun ketakutan dan akhirnya masuk berempat di kamar temanku yang kamarnya memang paling luas daripada kamar kami yang lain. Kita tidur berempat malam itu dan tidak berani keluar kamar sampai keesokan harinya. Beberapa hari kemudian kami berempat bermain lagi di teras depan rumah bapak kos, yang mana keluarga bapak kos masih belum kembali dari Jogja. Kondisi rumah bapak kos masih kosong. Bermain kartu remilah kita sehabis isya. Di sela-sela kita bermain, terbesitlah ide untuk ngeprank orang-orang lewat di jalan depan kos kita dengan menjadi pocong-pocongan. 1, 2, 3 orang yang lewat naik motor langsung tancap gas, kaget dan segera kabur dari sana. Temanku yang jadi pocong itu tak hanya diam di tempat, kadang loncat, kadang berada di atas pagar kos. Perlu diketahui aja, pagar kos kami waktu itu hanya setinggi 1 meter di atas tanah dan full dari tembok beton, jadi sangat mudah untuk memanjat dan menaikinya. Namun ada salah satu korban prank kami yang melihat kami yang lain. Akhirnya orang tersebut marah dan menghampiri teman kami yang sedang dalam kostum pocong dan berdiri di atas pagar. Karena panik,
Kami bertiga berlarian kalang kabut masuk ke dalam kamar teman kami dan bersembunyi di dalam kamar tersebut, kecuali teman kami yang memakai kostum pocong. Karena teman kami itu tidak lekas lari dan masuk, kami pun mengintip dari dalam jendela. Dan dari balik jendela, kami bisa melihat bahwa teman kami tersebut masih berdiri di atas pagar. Korban prank kami sedang memegangi kaki teman kami yang berkostum pocong tersebut sambil memaki-maki. Selang beberapa detik kemudian, korban prank kami tersebut berteriak dan lari tunggang langgang sambil tetap berteriak, "Pocong! Pocong! Pocong!" Waktu itu posisi kami masih mengintip di balik jendela kamar teman kami. Sedikit ragu dan terbesit ketakutan dalam pikiran kami, dan kami bertiga memutuskan keluar kamar untuk menghampiri teman kami yang sedang dengan kostum pocong itu. Dan alangkah terkejutnya kami ketika mendapati teman kami tersebut baru keluar dari kamar dia dan baru saja membuka pintu kamar hampir bersamaan setelah kami membuka pintu kamar persembunyian kami. Anjir! Dan dia juga tidak mengenakan kostum pocong, akan tetapi dia memakai pakaian tidur. Kami bertiga terperanjak kaget dan mulai berpikir, "Loh, tadi yang main pocong-pocongan dengan kami siapa?" Kami mengintip posisi pocong di atas pagar kos kami. Seketika, kain putih itu langsung terjatuh mengempis dan ambruk di pagar kos. Kami pun berteriak bersama, lalu tidur berempat kembali di kamar temanku itu. Malam itu kami mengingat-ingat, memang setelah ngeprank satu korban, teman kami yang memakai kostum pocong tersebut izin ke toilet untuk buang air kecil. Dan ternyata setelahnya dia masuk ke kamar karena handphonenya berbunyi dan ada telepon dari papa dia. Dan dia pun menunjukkan log telepon masuk di handphonenya, dan durasi lama teleponan dengan papanya itu 45 menitan. Gila. Terus yang bermain prank pocong dengan kami itu siapa? Setelahnya, kami tidak pernah sekalipun untuk bermain-main dengan klinik-klinik, prank-prank hantu, bahkan untuk memutar film horor di kamar kos pun kami tidak berani. Setelah sekian bulan dari kejadian itu, aku pernah tengah malam bangun untuk buang air di toilet. Kebetulan, toilet kos berada di luar kamar, namun di sebelah kanan kamar pasku. Ada 3 toilet umum di sana, dan di depan toilet disekat oleh tembok meter ada dapur umum. Ada kulkas rusak setinggi badan orang dewasa di dapur umum itu. Sekeluarnya dari toilet, di ekor mataku melihat ada orang di samping kulkas bekas tersebut. Setelah aku tengok, ternyata pocong dan tingginya sekitar 2 meter lebih. Sedikit berteriak, aku pun masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar dan juga mengecek jendela kamar apakah sudah dikunci pula. Semua aman, sudah aku kunci. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan 4 kali ketukan di pintu kamar. Dan tak lama ketukan 4 kali juga terdengar lagi. Aku panik. Aku mengambil Al-Quran di meja belajar sebelah ranjangku. Sejenak kemudian, gorden kamarku tersingkap dan seperti ada yang memainkannya. Setelah itu, melihat pocong dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, tidak setinggi dengan yang kulihat di dapur sebelah kulkas bekas itu. Kali ini tingginya hampir sama dengan manusia, dan kain pocongnya juga putih bersih. Sedangkan yang di kulkas itu lusuh dan kecoklatan. Aku tak berani melihat muka pocong yang sudah masuk ke dalam kamarku. Aku semakin bergetar. Aku pun melantunkan ayat kursi dengan lirih dan bergetar sambil membuka Al-Quran di tanganku, membalik-balik halaman mencari surat Yasin. Karena hanya surat Yasin yang aku bisa membaca dengan baik. Pocong itu mendekat dan mendekatiku yang di atas ranjang. Karena tak kunjung menghilang setelah aku baca ayat kursi itu, dengan sisa-sisa keberanian yang udah tinggal seupil, aku ajak itu pocong untuk membaca surat Yasin. Pocong itu pun mendekat dan posisi sekarang sudah di sebelah ranjang, dan aku pun mulai membaca surat Yasin.
Pocong itu masih bertengger di sebelah ranjangku, dan entah aku sudah membaca sampai ayat keberapa, kulirik sebelah, pocong itu sudah menghilang. Ku sudahi membaca Yasin itu, aku pun masuk ke dalam selimut dan tidur sampai pagi. Ada kejadian lain lagi setelah sekian beberapa minggu setelah pocong itu. Waktu itu, aku sedang mengerjakan tugas kuliah dengan teman kampus di dalam kamarku. Waktu itu masih pukul 7 malam. Karena lapar, kami memutuskan untuk membeli makanan. Kita keluar kos untuk membeli capcay. Setelah itu balik ke kos, kami mulai makan dengan lanjut mengerjakan tugas kampus kami juga. Namun di tengah-tengah aku mengerjakan tugas itu, leherku tiba-tiba seperti ketindih sesuatu yang berat banget dan tidak bisa digerakkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Temanku yang posisinya di belakangku pun kaget. Dia masih makan capcay sambil terkejut dan menanyakan kenapa dengan leherku. Aneh banget dan berat banget, leher seperti salah urat. Karena masih belum beres ini leher sampai 15 menitan, aku pun menelpon mamaku agar dia menelpon mas iparku dan untuk mencarikan tukang pijat yang dekat dengan kosku. Yang mana pas iparku itu tugas di Jember. Dikit banyak dia tahulah daerah sini. Tak lama kemudian, aku pun dapat alamat tukang pijat yang dimaksud. Aku pun minta tolong teman kampusku itu untuk diantar ke rumah tukang pijat itu. Sepanjang jalan, motor temanku itu meraung-raung seperti sedang dinaiki beban yang sangat berat. Di tengah perjalanan kemudian dia berbisik kepadaku, apakah aku posisi sekarang naik berat badanku? Aku tidak menjawab. Dan aku mengintip dari belakang, memang kita sedang melaju dalam kecepatan hanya 25 sampai 30 km per jam. Dan gear hanya bermain mentok di 1 sampai 2. Padahal jalanan yang kita lalui hanya jalan lurus yang datar. Wah, ada yang gak beres ini, pikirku. Aku mencoba membisikkan ke temanku atas ketidakberesan ini. Namun, mulutku seperti ada tangan yang menutupi. Dan sepintas, kulihat di spion, tangan itu berbulu hitam lebat. Aku terdiam di atas boncengan motor yang hanya melaju 20 kilometeran di jalan raya. Aku menangis dan di dalam hati aku bertanya, mau kamu apa sih? Di situ aku paham kalau leher yang tercekat ini adalah ulah genderuwo yang mengikutiku sejak di kamar kos. Sejenak aku berpikir seperti itu. Tak lama motor temanku bisa melaju lebih kencang. Ku coba untuk menggerakkan leherku, sudah bisa, dan alhamdulillah kami gak jadi ke tukang pijat itu, malah lari ke alun-alun Jember dan dilanjutkan menginap di rumah temanku. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pindah kos dan berharap tidak diganggu oleh makhluk halus lagi.